Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Selamat datang di kanal Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Millennial Campus, studi unggulan untuk pilihan cerdas generasi milenial. Kita berjumpa lagi dengan saya, Johan Paing, STMT, di mata kuliah Manajemen Risiko Proyek. Untuk pertemuan pada hari ini, spesial topiknya adalah pengantar manajemen risiko proyek. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teori manajemen yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tonggak perjalanan revolusi industri. Jadi ketika revolusi industri berkembang, mulai dari revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, ketiga, dan keempat, itu pada saat yang bersamaan seiring sejalan praktek manajemen dan teori manajemen juga mengikutinya, ikut berkembang bersama-sama. Nah, secara teoritis kurang lebih seperti ini, jadi walaupun revolusi industri dimulai tahun 1780-an dan pada saat itu praktek manajemen sudah mulai dilaksanakan, namun secara teoritis, teori manajemen itu baru berkembang 100 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1880-an dengan munculnya manajemen klasik. Manajemen klasik ini ada dua, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah secara parsial itu berkembang menjadi operation research atau penelitian operasi. Sedangkan teori organisasi klasik secara parsial tumbuh berkembang menjadi pendekatan sistem. Nah, secara bersama-sama teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik ini berkembang lebih lanjut menjadi manajemen tingkah laku atau manajemen pendekatan kemanusiaan. Dan tiga teori manajemen ini yaitu penelitian operasi, manajemen tingkah laku, dan pendekatan sistem ini saling mempengaruhi sehingga menjadi manajemen kontingensi, manajemen situasional, dan itu berkembang sampai sekarang. Nah, itu yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, sekarang bagaimana penerapan teori manajemen dalam proyek konstruksi? Nah, teori manajemen dalam manajemen konstruksi itu telah dibuat suatu pedoman yang diberi nama pedoman kerangka induk proyek atau dalam istilah yang bahasa asingnya PMBOK, Project Management Book of Knowledge Guide. Jadi ini adalah kerangka besar dari pedoman kerangka manajemen proyek. Isi dari PMBOK ini dasarnya adalah keinginan untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau harapan-harapan dari stakeholder, di mana untuk memenuhi kebutuhan dan harapan ini perlu integrasi beberapa macam manajemen. Jadi ada 8, yaitu manajemen cakupan proyek, ini ruang lingkupnya, kemudian manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen mutu, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, dan manajemen pembelian. Nah, ke-8 aspek manajemen ini berintegrasi dan serta menggunakan dukungan piranti keras dan piranti lunak, hardware dan software, serta teknik-teknik pelaksanaan dan pengawasan, itu akan menjadi faktor utama keberhasilan proyek. Nah, mata kuliah manajemen risiko proyek ini merupakan salah satu bagian dari Project Management Book of Knowledge. Ini yang ada di bawah ya, yang warnanya agak ungu, kotak yang nomor 3, manajemen risiko proyek. Posisi kita ada di sana.
Jadi kita mendukung untuk ketercapaian kebutuhan dan harapan dari stakeholder untuk menjadi satu kesatuan integrasi manajemen proyek. Nah, Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oleh karena itu, di dalam manajemen risiko pun kita perlu sebentar menengok ke belakang bagaimana sejarah manajemen proyek itu. Sejarah manajemen proyek dimulai dengan Piagam Hammurabi atau istilah asingnya Kodeks Hammurabi. Jadi isi piagam ini adalah pemilik kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo. Namun, bila dalam perjalanan kapalnya hilang atau tenggelam, maka ia tidak perlu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Artinya pada saat itu sudah ada pembagian risiko. Pemilik uang itu juga menanggung risiko, pemilik bisnis perdagangan kapal itu juga menanggung risiko. Nah, harapannya pasti kalau semuanya berhasil, pemilik uang akan mendapat keuntungan, pemilik bisnis perkapalan juga mendapatkan keuangan. Intinya di sana. Nah, ini adalah zaman pertama manajemen risiko. Praktek manajemen risiko yang waktu itu mungkin belum didukung dengan teori. Lalu zaman kedua, sekitar tahun 1970 sampai 1980, itu ketika lahir konsep manajemen mutu atau quality assurance untuk menjamin setiap produk memenuhi standar spesifikasinya. Jadi harapannya adalah dengan jaminan mutu ini, risiko-risiko dapat diminimalkan sekecil mungkin. Nah, jaminan mutu ini mulai dipopulerkan oleh British Standard Institution dengan kode BS 5750 yang dikeluarkan di tahun 1979. Ini adalah zaman kedua manajemen risiko. Nah, lalu zaman ketiganya itu sejak tahun 1990, jadi waktu itu tepatnya tahun 1993, ada seseorang yang bernama James Lamb, itu mulai diangkat secara resmi menjadi Chief Risk Officer. Jadi ya kepala bagian risk officer itu kepala bagian risiko yang pertama di dunia. Jadi saat itu baru ada pejabat struktural di sebuah organisasi perusahaan. Nah, kemudian di tahun 95 Australia of the World Risk Management Standard itu memunculkan AS/NZS 4360. AS itu singkatan dari Australian Standard, NZS singkatan dari New Zealand Standard dengan kode 4360 tahun 95. Ini adalah awal dari zaman ketiga. Nah, dari perjalanan sejarah seperti itu, kemudian muncullah konsep manajemen risiko. Nah, konsep manajemen risiko ini, ya seperti halnya konsep-konsep yang lain, selalu diawali dengan definisi. Ini tujuannya untuk menyamakan persepsi ruang lingkup apa yang akan dibicarakan, supaya tidak salah persepsi. Nah, secara definitif, manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan terstruktur di dalam mengelola ketidakpastian untuk menghindari ancaman. Jadi di sini ada 3 kata kunci yang perlu kita telaah dan kita pahami, kita dalami, yaitu 1, terstruktur, 2, ketidakpastian, lalu yang ketiga, ancaman. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang dimaksud dengan terstruktur adalah mengikuti prinsip atau pola kegiatan manajemen secara umum. Jadi pola kegiatan manajemen secara umum itu terdiri dari plan, do, check, action atau biasa disingkat PDCA, plan, do, check, action. Di mana di dalam tahap plan atau perencanaan itu ada aktivitas penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, kemudian mitigasi atau pencegahan risiko. Itu di tahap perencanaan.
kemudian ada tahap pelaksanaan, dan di tahap cek itu ada pemantauan risiko. Kemudian di tahap action, yaitu pada aspek penanggung jawab. Siapa penanggung jawab? Apakah risiko itu akan ditanggung sendiri atau dialihkan ke pihak lain, pihak ketiga? Biasanya melalui asuransi. Nah, itu yang dimaksud dengan terstruktur. Jadi manajemen risiko tetap mengikuti struktur pola kegiatan manajemen secara umum, yaitu plan, do, check, action. Nah, berikutnya aspek kedua yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan unsur yang khas atau spesifik dari risiko. Selalu ada ketidakpastian. Nah, risiko itu sendiri berhubungan dengan ketidakpastian akibat kurang atau tidak tersedianya cukup informasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada kekurangan atau ketidaktersediaan cukup informasi? Nah, ini biasanya penyebabnya ada dua, yaitu karena kekurangan waktu, keterbatasan waktu, lalu yang kedua karena kurang pengalaman. Nah, ini yang menyebabkan informasinya kurang, sehingga akhirnya ketika informasi kurang, terlalu banyak asumsi yang ditetapkan, akibatnya risikonya juga menjadi cukup besar. Nah, ini berbahaya, ini ketidakpastian ini. Nah, ketidakpastian itu meliputi tingkat kejadiannya. Ada yang jarang terjadi, ada yang sering terjadi, dan ada yang selalu terjadi. Nah, mengingat tingkat kejadiannya ini yang tidak pasti, maka metode yang digunakan adalah metode statistik, atau lebih tepatnya metode probabilitas, tingkat kejadian, tingkat probabilitas suatu event. Ancaman. Nah, ancaman itu adalah potensi kerugian yang ditimbulkan. Dampak dari ancaman itu ada dampak kecil, dampak sedang, dan dampak besar. Kita lihat di sini. Nah, bidang ancaman di dalam bidang manajemen risiko itu dapat terjadi pada 5 aspek atau 5 aspek sumber daya dari proyek. Jadi sumber daya proyek itu ada 5 macam: man, money, machine, material, method. Nah, di dalam penerapannya, interaksi atau interseksi antara manajemen risiko dengan manajemen proyek itu pada 5 aspek ini. Untuk sumber daya manusia, risiko yang mungkin terjadi adalah kecelakaan kerja. Nah, ini nanti lebih detailnya itu bisa dipelajari pada mata kuliah manajemen K3, kecelakaan kerja. Kemudian pada bidang keuangan, itu risiko yang akan terjadi adalah pada kenaikan harga, eskalasi harga. Kemudian pada aspek mesin atau peralatan, itu adalah terjadinya kerusakan peralatan. Mesin ini yang dimaksud adalah alat berat ya, bukan alat kecil. Alat-alat yang kecil biasanya disebut dengan tools. Itu misalnya obeng, palu, itu tools. Yang dimaksud dengan mesin di sini adalah alat berat. Traktor, bulldozer, crane, dan sebagainya. Kemudian aspek yang ketiga, 4 adalah bidang material. Nah, bidang material ini risiko yang mungkin terjadi itu adalah under specification. Jadi mutunya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu under specification. Lalu yang kelima, aspek sumber daya yang kelima adalah methods, yaitu salah metode. Ada banyak penyebabnya. Nah, itu nanti penyebab-penyebabnya itu nanti akan muncul di dalam bagian identifikasi risiko sampai ke tingkat akar masalahnya. Nah, itu adalah ancaman-ancaman yang mungkin terjadi pada aspek-aspek sumber daya proyek yang terdiri dari man, money, machine, material, method. Nah, jika
ancaman-ancaman itu terjadi pada aspek-aspek sumber daya ini, maka dikhawatirkan ancaman pada aspek-aspek sumber daya ini akan dapat menggagalkan tujuan dari proyek. Tujuan dari proyek adalah secara umum ada 3, tapi kalau dikembangkan menjadi 4, yaitu mencakup aspek biaya, mutu, waktu, dan keamanan. Aspek biaya, yaitu kegagalan dalam tujuan biaya adalah terjadinya over budget atau pembengkakan biaya. Ini karena bisa terjadi karena macam-macam. Karena terjadi kecelakaan, kemudian harus memberikan kompensasi biaya perawatan, penggantian alat, kemudian bisa juga karena eskalasi harga. Nah, ini semua akan dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya atau over budget. Kemudian yang kedua, aspek mutu ketidaksesuaian. Nah, ini bisa terjadi karena under specification, kemudian karena pengawasannya kurang, lalu karena ya semoga tidak terjadi ya kesengajaan mengurangi komposisi dan sebagainya. Nah, ini yang sangat tidak diharapkan. Kemudian waktu, keterlambatan. Nah, ini banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan. Bisa terjadi karena itu tadi, karena kecelakaan sehingga harus terhenti sebentar, kemudian karena cuaca, banjir, dan sebagainya, atau ada gempa bumi, ada hal-hal yang sifatnya force majeure, begitu ya, sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dari proyek. Nah, aspek tambahan yang keempat yaitu adalah safe, tidak adanya kecelakaan. Dalam bahasa manajemen K3 disebut dengan zero accident. Tidak boleh ada kecelakaan sama sekali. Zero accident. Nah, ini yang kegagalan yang mungkin terjadi kalau ancaman-ancaman tadi mengenai pada aspek-aspek dari bidang sumber daya proyek. Nah, itu yang kita hindari. Risiko-risiko itu kita hindari, kita minimalkan seminimal mungkin. Dihilangkan sama sekali tidak, karena hidup ini memang penuh dengan risiko. Seandainya probabilitas tingkat kejadian risiko serta skala dampaknya ini digabungkan menjadi satu, maka ini akan menjadi salah satu tools atau alat di dalam manajemen risiko yang disebut dengan RCA, Risk Control Analysis. Risk Control Assessment, di mana di dalam diagram Risk Control Assessment ini ada yang bagian kolom-kolom itu adalah tingkat probabilitas. Ada jarang, sering, selalu. Kemudian yang di kolom 1 ada 3 baris, yaitu skala dampaknya. Dampak besar, dampak sedang, dan dampak kecil. Nah, kalau kita lihat di bagian tengah, ada 3 macam warna. Warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Nah, yang warna merah ini merupakan risiko dengan skala prioritas pertama. Ini yang harus betul-betul dicegah, ini yang harus betul-betul dihindari, dan kalau itu terjadi karena risikonya sangat besar, harus dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya pihak asuransi. Nah, yang berwarna kuning ini adalah skala prioritas kedua, sedangkan yang hijau itu adalah skala prioritas ketiga. Nah, pengertiannya apa? Nah, skala prioritas pertama itu yang berwarna merah, itu adalah risiko-risiko yang memiliki skala dampak besar, sering dan selalu terjadi. Jadi, skala prioritas 1 itu dampaknya besar, sering terjadi, selalu terjadi. Lalu ada juga yang skala dampaknya sedang, namun selalu terjadi.
itu adalah 3 kotak yang merupakan skala prioritas pertama. Lalu yang kuning, skala prioritas kedua, itu adalah risiko-risiko yang skala dampaknya besar namun jarang. Lalu ada juga yang skala dampaknya sedang namun sering terjadi. Lalu ada juga skala yang dampaknya kecil tapi selalu terjadi. Nah, itu adalah skala prioritas risiko yang kedua. Sedangkan skala prioritas yang ketiga itu adalah risiko-risiko yang skala dampaknya sedang namun jarang terjadi. Ini yang Romawi 4 itu ya. Kemudian ada yang skala risikonya kecil, jarang terjadi. Ada juga yang skalanya kecil, sering terjadi. Jadi ini yang angka Romawi 4 dan angka Romawi 5. Nah, penentuan skala prioritas ini nanti akan sangat berpengaruh di dalam aspek mitigasi, aspek pemantauan risiko, serta aspek penanggung jawab. Jadi kalau misalnya tingkat risikonya 1, maka mitigasinya harus betul-betul A1, harus betul-betul yang sangat intens. Demikian juga pemantauannya harus sangat intens, di mana kemudian kerjasama pengalihan risikonya itu juga harus sangat betul-betul diperhitungkan. Itu semuanya harus mendapatkan perhatian yang kelas 1, yang utama. Sedangkan skala prioritas kedua, ya levelnya bisa diturunkan. Energinya, sumber dayanya, mungkin tidak harus setiap hari dikontrol, mungkin 3 hari sekali, atau mungkin 1 minggu sekali, it's okay, karena memang prioritasnya yang kedua, apalagi jika yang kecil-kecil. Nah, ini tidak harus, mungkin ya cuma 2 minggu sekali, begitu ya. Kalaupun toh terjadi, it's okay, masih dalam kapasitas bisa ditanggung. Nah, ini yang harus betul-betul mendapat perhatian adalah yang skala prioritas 1 dan 2, yang warna merah. Itu yang betul-betul harus mendapatkan fokus perhatian dari setiap tahapan manajemen risiko. Nah, kemudian setelah memahami pengantar manajemen, maka langkah pertama di dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Karena seperti yang disebutkan tadi bahwa kekurangan informasi salah satunya adalah kekurangan pengalaman, kurangnya pengalaman. Nah, di dalam proses identifikasi risiko, ini jika person in charge-nya, PIC-nya, atau chief officer-nya kurang pengalaman, maka identifikasi risikonya tidak akan detail, tidak akan spesifik. Maka jika identifikasinya risiko tidak spesifik, tidak detail, maka ini akan mempengaruhi pemantauan, lalu mitigasinya juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, minggu depan kita akan belajar bersama langkah pertama dari manajemen risiko, yaitu risk identification atau identifikasi risiko. Ini adalah langkah yang paling penting di dalam manajemen risiko setelah kita memahami pengantarnya, kita menyamakan persepsinya. Oleh karena itu, see you next class dalam tema identifikasi risiko. Tetap stay di kanal program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Salam sukses.